Tema Gereja Bethel Indonesia Father's Love pada tahun 2023 adalah Standar Tuhan, dengan nats yang diambil dari kitab 1 Petrus 1 ayat ke-14 sampai dengan 16. Demikian bunyi firman Tuhan. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu, sebab ada tertulis, "Kuduslah kamu, sebab Aku kudus." Selamat datang di Gereja Bethel Indonesia Father's Love Palangkaraya. Selamat beribadah. Mari kita sama-sama membaca firman Tuhan dari Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan ketpaknya Ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya nontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara. Haleluya, puji nama Tuhan. Kita bersyukur pada pagi hari ini kita boleh berkumpul bersama-sama di gereja ini FLC Palangkaraya untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu Saudara datang ke sini dan penuh damai dan sukacita. Amin. Amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Kita berikan tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan, haleluya. Mari kita sambil bersorak-sorai memuji muliakan namanya. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Sungguh ajaib Engkau Tuhan.
kasih Tuhan. Terima kasih Yesus Kristus. Untuk pagi hari ini kami boleh ada di tempat ini bukan suatu kebetulan. Ini kami Tuhan. Kami rindu lawatan-Mu memenuhi tempat ini. Urapan-Mu turun Tuhan atas kami pribadi lepas pribadi di tempat ini. Kami rindu Tuhan lawatan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus Kristus. Karena sungguh ajaib Tuhan perbuatan-Mu. Tiada pernah ku ragukan kasih setia-Mu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah Kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadang. Hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah Kau tinggalkan diriku. Walau 1000 rebah di sisi kami, walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Lebih lagi kita katakan bersama-sama. Tiada pernah ku ragukan kasih setia-Mu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah Kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadang.
sakit disembuhkan, yang berbeban berat dilepaskan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur Tuhan. Haleluya. Kami tinggikan Engkau ajaib, Engkau mulia, Engkau luar biasa. Haleluya. Kami puja, sebab Engkau yang kami tinggikan. Haleluya. Haleluya. Sebab Engkau besar Tuhan, karena perbuatan-Mu sangat ajaib bagi kami. Sama-sama kita katakan, sebab Engkau besar Tuhan. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Lebih lagi katakan, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Benar Tuhan, Engkau sungguh besar dan ajaib bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau sungguh baik, Engkau bahkan amat baik dalam kehidupan kami. Terpujilah Engkau Bapa di dalam nama Yesus. Bapa di dalam sorga, kami mengucap syukur jika pada pagi hari ini Tuhan, kami boleh datang hadir di tempat ini dengan membawa segala pujian penyembahan kami. Bahkan segala apapun beban yang kami hadapi, kami datang ke hadirat-Mu Tuhan. Biarlah kuasa Tuhan bekerja atas kami. Roh Kudus yang menghibur, menguatkan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Seberapapun kami yang hadir pagi hari ini Tuhan, kami yakin dan percaya ada hadirat Tuhan di tempat ini. Oleh sebab itu Tuhan, pada saat ini kami bersehati bersepakat untuk memohon kepadamu, terutama untuk bangsa dan negara kami Indonesia Tuhan. Kiranya Tuhan melawat bangsa dan negara kami ini Tuhan. Tuhan menyinari wajah-Mu atas bangsa Indonesia, sehingga bangsa Indonesia ada sinar kemuliaan Tuhan. Demikian juga Tuhan, kami pun juga berdoa buat pemimpin-pemimpin kami, secara khusus buat Bapak Presiden dan Wakil Presiden. Apapun yang melakukan, apapun yang mereka kerjakan, semuanya atas tuntunan dan pernyataan Tuhan. Biarlah mereka boleh bekerja untuk bangsa dan negara ini Tuhan, untuk lebih lagi membuat bangsa dan negara kami semakin maju, semakin berkembang, semakin diberkati. Karena ada sinar kemuliaan Tuhan atas mereka, bahkan ada rasa takut akan Tuhan di dalam segala tindakan mereka. Terima kasih Tuhan, berkati juga hamba-hamba-Mu, para menteri, DPR, MPR, bahkan penegak-penegak hukum yang ada di bangsa ini Tuhan.
Biarlah mereka boleh melaksanakan tugas pekerjaan mereka Tuhan, dengan sungguh-sungguh takut akan Engkau. Sehingga apapun yang mereka lakukan, apapun yang mereka kerjakan, semuanya untuk kebaikan, untuk bangsa dan negara kami. Semuanya untuk kemajuan bangsa ini Tuhan. Biarlah perekonomian Indonesia semakin bertumbuh, semakin membaik. Demikian juga Tuhan, Engkau jauhkan dari segala macam bencana alam yang ada di Indonesia ini. Engkau yang mengendalikan semuanya Tuhan. Tidak ada satupun yang membuat bangsa dan negara ini porak-poranda, tapi semuanya ada kendali Tuhan di dalamnya. Demikian juga Tuhan, kami pun juga berdoa untuk provinsi kami Kalimantan Tengah ini Tuhan. Engkau juga lawat provinsi Kalimantan Tengah ini Tuhan. Biarlah provinsi Kalimantan Tengah ini Tuhan, ada lawatan Tuhan yang terjadi, sinar kemuliaan Tuhan yang terjadi Tuhan. Bahkan ada pertobatan besar-besaran di Kalimantan Tengah ini Tuhan. Orang-orang akan rindu mencari Engkau Bapa. Biarlah kuasa Tuhan bekerja atas bangsa dan negara kami, bahkan untuk provinsi Kalimantan Tengah ini. Demikian juga secara khusus kami berdoa untuk Palangkaraya ini Tuhan. Engkau juga lawat Tuhan Palangkaraya menjadi kota yang takut akan Tuhan. Ada sinar kemuliaan Tuhan, ada pertobatan besar-besaran di provinsi Kalimantan Tengah Palangkaraya ini Tuhan. Biarlah orang-orang semakin rindu mencari Engkau, mencari kemuliaan Tuhan. Biarlah orang-orang sungguh-sungguh hanya mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saat ini juga Tuhan kami berdoa untuk hamba-Mu, senior pastor kami Thomas Chandra Tuhan, selaku gembala sidang kami. Biarlah hamba-Mu ini Tuhan, Engkau urapi semakin dahsyat lagi. Engkau pakai beliau Tuhan menjadi saluran berkat-Mu, bahkan saluran mujizat-Mu Tuhan. Sehingga banyak terjadi, mujizat-mujizat terjadi melalui tangan-tangan hamba-Mu ini Tuhan. Biarlah semuanya itu Tuhan, Engkau yang mengurapi hamba-Mu ini kemanapun dia pergi, kemanapun dia melangkah. Bahkan seluruh pelayanannya Tuhan, sungguh-sungguh menggambarkan ada sinar kemuliaan Tuhan di dalam kehidupannya. Berkati keluarga besarnya Tuhan, orang tuanya, saudara-saudaranya Tuhan. Biarlah semuanya Tuhan, mereka juga sungguh-sungguh mencari Engkau. Bahkan mereka menopang hamba-Mu ini di dalam doa dan permohonan mereka. Bapa terima kasih, terima kasih. Kami pun juga berdoa untuk hamba-hamba-Mu yang Tuhan yang ikut tergabung dalam FLC Tuhan. Siapapun mereka Tuhan, biarlah semuanya Tuhan, Engkau pakai mereka menjadi berkat bagi bangsa dan negara kami ini Tuhan. Bahkan jemaat-jemaat Tuhan yang rindu mencari Engkau, mereka menjadi saluran berkat-Mu. Terima kasih Tuhan, berkati keluarga besarnya, berkati anak-anak menantu cucunya, bahkan rumah tangga mereka masing-masing. Bapa di dalam surga, kami pun juga berdoa berkat hamba-Mu Bapak Herson yang sebentar lagi Tuhan akan menyampaikan kebenaran firman-Mu di tempat ini. Biarlah ada urapan Tuhan yang terjadi, kuasa Roh Kudus terjadi atas hamba-Mu ini. Sehingga hamba-Mu ini dipenuhi dengan kuasa Roh-Mu Tuhan. Sehingga hamba-Mu ini Tuhan bisa menyampaikan apa yang menjadi isi hati-Mu Tuhan. Mampukan hamba-Mu ini untuk berkata-kata, bahkan isi hati Tuhan yang keluar sungguh-sungguh melalui mulut hamba-Mu ini Tuhan. Biarlah hamba-Mu ini sungguh-sungguh menjadi berkat bagi kami siapapun yang kami boleh hadir di tempat ini. Baik yang onsite bahkan yang menonton melalui siaran ulangnya Tuhan. Semuanya kami diberkati oleh berkat Tuhan melalui hamba-Mu ini. Biarlah Engkau pakai hamba-Mu ini lebih dahsyat lagi Tuhan. Demikian juga Tuhan berkati seluruh keluarganya, berkati anak-anaknya, berkati istrinya, berkati orang tuanya. Biarlah hamba-Mu ini Tuhan sungguh-sungguh menjadi berkat bagi setiap orang yang mencari Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih. Demikian juga Tuhan hamba-hamba-Mu yang akan melayani juga di tempat ini Tuhan, baik singer, WL, pemusik, apapun Tuhan, Aser yang bertugas pada hari ini. Engkau juga berkati Tuhan, biarlah apapun yang mereka lakukan ini sungguh-sungguh menjadi kepujian kemuliaan bagi nama Tuhan. Biarlah semua yang hadir di tempat ini Tuhan merasa ada pelayanan, ada kebaikan Tuhan yang datang daripada Engkau. Terpujilah Engkau Bapa, terima kasih, berkati seluruh keluarga kami ya Tuhan. Biarlah kami menjadi pelayan-pelayan-Mu yang taat akan Engkau dan melayani Engkau dengan sungguh-sungguh, dengan hati yang sungguh-sungguh melayani. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati semua jemaat-Mu yang boleh hadir di tempat ini saat ini Tuhan. Apapun pergumulannya, apapun persoalannya Tuhan,
ada berkat Tuhan yang datang daripada Engkau. Biarlah mereka pulang tidak dengan sia-sia, tapi pulang nanti dengan membawa berkat-berkat yang daripada Tuhan. Biar Engkau penuhi mereka dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, sehingga mereka tiba di tempatnya masing-masing, boleh dengan membawa sukacita, damai, sejahtera yang datang daripada Engkau. Terpujilah Engkau Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami pun juga berdoa Tuhan, rindu untuk memiliki gereja, rindu untuk gedung gereja-Mu Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, kami mohon Engkau yang berkuasa atas segala sesuatunya, Engkau yang menentukannya, Engkau yang boleh beracara di dalamnya Tuhan, sehingga kerinduan kami boleh Engkau jawab melalui orang-orang yang mengasihi Engkau. Terpujilah Engkau Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah seru doa kami Bapa, yang sungguh terbatas dan tidak mampu kami katakan dengan benar. Namun kami yakin dan percaya jika Tuhanlah yang melengkapi doa kami dengan doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin, puji nama Tuhan. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara, kita akan memuji muliakan nama Tuhan lebih lagi. Haleluya, amin. Amin, puji nama Tuhan. Mari kita memuji nama Tuhan lebih lagi, sebab Engkaulah Tuhan Yesus perisai kami. Haleluya. Hidup
saudara, Bapak Ibu Saudara boleh lambaikan tangannya yang bersuka cita. Haleluya, amin. Amin, masih semangat Bapak Ibu Saudara? Masih ingin lebih lagi memuji nama Tuhan? Amin, puji nama Tuhan. Mari kita memuji muliakan nama Tuhan lebih lagi. Sebab Engkau Tuhan hadir di sini. Pelukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta, pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan, jalan-jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Katakan, datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Praise our God. Mari puji Dia lebih lagi. Haleluya. Pelukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta, pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan, jalan-jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Praise our God. Mari kita tepuk tangan lebih lagi untuk nama Tuhan kita Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Ini kami Tuhan, kami rindu memuji muliakan nama-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami rindu Tuhan. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God, is our God. Haleluya, puji nama Tuhan kita Yesus Kristus. Boleh salam kiri kanannya katakan, Tuhan kita dahsyat. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Puji nama Tuhan kita Yesus Kristus. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan kita yang pertama, yaitu persembahan diakonia. Sambil diedarkan kantong persembahan, kita juga mempersiapkan hati pikiran kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Ini kami Tuhan,
kami rindu Tuhan masuk ke dalam hadirat-Mu. Sebab kasih-Mu Tuhan tiada duanya di dalam kehidupan kami. Kami ingin memuji dan memuliakan nama-Mu lebih lagi. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya. Ini kami Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Belum pernah ada kasih di dunia sanggup menerima diriku apa adanya selain kasih-Mu, Yesus. Takkan ada lagi Tuhan kasih seperti ini. Takkan ada lagi kasih seperti ini. Sanggup mengubahkan hidupku menjadi baru selain kasih-Mu, Yesus. Kau ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Lebih lagi kita katakan, belum pernah ada kasih di dunia sanggup menerima diriku apa adanya selain kasih-Mu, Yesus. Terima kasih Tuhan. Takkan ada lagi kasih seperti ini. Sanggup mengubahkan hidupku menjadi baru selain kasih-Mu, Yesus. Engkau ku kagumi, Kau ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Silakan bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Ku akui kasih-Mu tiada duanya. Makasih Tuhan Yesus. Kau ku kagumi
hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Kasih-Mu tiada duanya. Ku menyembah dalam hidup hadirat-Mu, hampiri kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Terjadi di sini, kelepasan terjadi di sini. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan kami yang baik, Tuhan kami yang luar biasa. Oh Yesus, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Raja kami, Raja dari segala raja. Ya Rabbi sikata karabaya labaya rabaya laba se. Haleluya, Tuhan kami yang dahsyat, Tuhan kami yang luar biasa. Tuhan Engkau ajaib. Yesus Tuhan kami, Raja kami. Haleluya, haleluya, Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang ajaib. Engkau hadir di sini Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Roh Kudus, terima kasih Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan kami, Allah kami, Raja kami. Biarlah Tuhan Kau buka hati kami, pikiran kami. Kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah firman ini Tuhan akan tumbuh, subur, berbuah lebat, dan manis rasanya Tuhan. Apa yang hamba sampaikan ini betul-betul daripada-Mu Tuhan. Biar Kau urapi mulut bibir hamba-Mu ini untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan kami yang siap mendengarkan firman Tuhan. Katakan amin. Amin. Salam. Silakan duduk, silakan duduk. Apa kabarnya? Dahsyat. Puji Tuhan. Kita bertemu lagi di hari Minggu yang luar biasa ini. Dengan wajah-wajah yang luar biasa di pagi hari ini. Ya. Sesuai dengan tema kita, gereja kita menjadi
Kristen Raja Wali. Sebelumnya saya juga lupa ini menyapa yang ada di rumah, di YouTube. Salam semuanya. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Iya. Mungkin bisa ditampilkan untuk slide-nya, untuk ini, yaitu tema gereja kita menjadi Kristen Raja Wali. Iya. Jadi ada perumpamaan Tuhan di sini, memperumpamaan kita dengan seekor burung Raja Wali. Bagaimana dapat dilihat di firman Tuhan. Next, John. Sebagai contoh, Alkitab mengatakan orang-orang menantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan, supaya mereka berlari dari menjadi lesu, mereka berjalan tidak menjadi lelah. Jadi di sini dapat dilihat dalam Yesaya 40 ayat 31, di mana di sini Tuhan memberi perumpamaan. Bagaimana seekor burung Raja Wali dia bandingkan dengan kita. Sesuai dengan tema kita hari ini, kita harus kuat seperti Raja Wali. Sebelum kita masuk ke sini, kita harus mengenal bagaimana kita tahu Raja Wali itu hebatnya, bagaimana hebat gagahnya Raja Wali itu terbang. Kalau kita tidak mengenal Raja Wali itu, kita harus tahu. Mungkin kita sedikit bisa kupas sedikit. Silakan naik. Nah, jadi kita harus mengenal tentang burung Raja Wali ini. Raja Wali ini adalah makhluk ciptaan Tuhan yang sangat indah. Alkitab menulis mengenai Raja Wali sebanyak 38 kali di Alkitab. Seekor Raja Wali dewasa memiliki tinggi badan sekitar 90 cm dan bentang sayapnya sepanjang 2 meter. Ia membangun sarangnya di puncak gunung. Nah, jadi inilah karakter dari burung Raja Wali. Sifat dari burung Raja Wali. Dia selalu mencari tempat yang tinggi. Dia bersarang di tempat yang tinggi di atas bukit-bukit, karena dia tidak terbang, tidak mengepakkan sayap, tetapi dia melayang-layang. Jadi dia harus mencari tempat yang tinggi. Di mana di sini ada 6 karakter dari sifat burung Raja Wali. Lanjut next. Yang pertama di sini mulai dari awal, yaitu lahirnya itu bayi Raja Wali terlebih dahulu belajar terbang. Gimana seorang bayi itu tidak langsung bisa berjalan. Sama sepertinya kita manusia. Semua mulai dari bayi, begitu juga dengan seekor burung Raja Wali. Di mana bayi Raja Wali akan menghabiskan masa-masa pertamanya di dunia di dalam sarangnya yang nyaman. Siklus ini berjalan beberapa minggu sampai pada suatu hari induk Raja Wali ini terbang dan hanya berputar-putar di atas sarangnya, memperhatikan anak-anak yang ada di dalamnya. Kali ini tanpa makanan. Nah, jadi dia hanya berputar-putar tanpa makanan. Untuk mendatangi anaknya. Setelah berputar-putar berapa kali, induk Raja Wali akan terbang dengan kecepatan tinggi menuju sarangnya, ditabrakannya sarang itu dan diguncangkannya. Wah, jadi inilah karakter burung Raja Wali untuk membina, mendidik anaknya. Bagaimana Tuhan juga ingin kita seperti tumbuh hebat, gagah, seperti burung Raja Wali ini. Ada guncangan. Jadi burung Raja Wali ini mengguncang sarangnya. Sehingga anak-anaknya ini yang sudah tumbuh bulu, sudah bisa mengepakkan sayap dan belum bisa terbang,
itu dia tabrakan, dia guncang, sehingga anak burung itu jatuh. Tetapi tidak sampai tergeletak, karena sang bapaknya atau induknya akan menolong dia. Sehingga jatuhlah dia di atas bukit itu. Begitu juga kita manusia, kita diizinkan lahir baru, hidup baru kita, diperbaharui, roh kita diperbaharui semua. Bagaimana kita mendapat makanan dari Tuhan? Ketika kita berdoa, Tuhan tiba-tiba memberikan semua apa yang kita minta waktu kita lahir baru. Karena kita bayi rohani. Beda dengan bayi yang keluar dari orang tuanya. Tapi bayi rohani. Makanya jangan heran kalau kita lihat orang-orang yang bayi-bayi rohani itu semuanya wah luar biasa Tuhan berlaku. Seperti Raja Wali ini. Bagaimana dia mencari makanannya untuk anak-anaknya, terbang, datang menyuapi anak-anaknya dengan mulutnya. Begitu juga Tuhan, Bapa kita, selalu menyediakan, mencukupkan karena kita masih bayi-bayi rohani. Tetapi ada hal di sini ketika kita menginjak dewasa, ada guncangan yang akan terjadi. Itu diizinkan Tuhan. Semuanya. Kenapa? Karena Tuhan ingin membawa kita supaya kita bisa belajar untuk menjadi dewasa di dalam Kristen. Jadi disinilah Tuhan membuat perumpamaan dalam burung Raja Wali ini. Berarti ada guncangan di dalam kehidupan kita. Jangan takut. Karena kita punya Bapa yang hebat. Bapa yang luar biasa. Dia tidak akan membiarkan kita jatuh tergeletak. Tapi dia izinkan ini terjadi semua. Karena dia maunya kita bisa mandiri. Bisa terbang seperti burung Raja Wali itu. Melayang-layang di udara. Jadi kalau kita perhatikan karakter burung Raja Wali ini, dia bagaimana mendidik anaknya. Dia dorong lagi anaknya dari atas bukit itu meluncur. Begitu juga Tuhan memperlakukan kita. Dia mengajar kita. Dia izinkan semua terjadi badai dalam kehidupan kita. Karena apa? Dia ingin kita dewasa untuk menghadapi dunia ini. Bukan Tuhan tidak bisa membuat kita langsung, tetapi bukan itu yang maunya Tuhan. Maunya Tuhan kita tumbuh seperti burung Raja Wali ini. Yang kedua, next John. Setelah sudah bisa berterbang, itu Tuhan orang tua dari induk ini akan membiarkan anaknya itu terbang. Mencari makanannya semua. Begitu juga kita. Yang kedua, Raja Wali diciptakan tinggal di tempat tinggi. Jadi Raja Wali ini pasti di tempat yang tinggi. Karena dia makhluk yang besar sebenarnya. Kalau dia kepakan sayapnya itu 2 meter. Jadi dia harus bebas dari semuanya. Nah begitu juga dengan kita. Diciptakan itu bukan menjadi ekor, tapi menjadi kepala. Tuhan akan membawa kita semakin naik, semakin tinggi. Nah, jadi yang kedua ini Raja Wali diciptakan tinggal di tempat tinggi. Berbeda dengan jenis burung lainnya, Raja Wali diciptakan untuk terbang di tempat-tempat yang tinggi. Jauh dari pandangan mata, telanjang, dan jauh dari jangkauan para pemburu. Burung Raja Wali memiliki keunikan jika ia berada di alam bebas, akan menjadi burung yang paling bersih di antara burung yang lain. Coba aja lihat bagaimana Raja Wali pelihara bulunya bersih selalu. Jadi di sini bisa dilihat di Ayub pasal 39, Ayub pasal 39 ayat 26 sampai 28. Oleh pengertianmu kah burung Raja Wali terbang, mengembangkan sayapnya menuju ke selatan. Atas perintahmu kah Raja Wali terbang, membubung dan membuat sarangnya di tempat yang tinggi. Ia diam dan bersarang di bukit
batu di puncak bukit batu dan di gunung yang sulit didatangi. Jadi bagaimana di sini? Jelas Alkitab mencatat Raja Wali di tempat yang tinggi dia bersarang. Alkitab mengatakan begitu, agar bebas dari serangan-serangan pemburu maupun binatang-binatang yang lain. Jadi bagaimana seorang karakter dari burung Raja Wali, begitu juga kita harus bersarang di tempat yang tinggi. Karena Tuhan mau bawa kita semakin tinggi dan semakin tinggi. Ada amin? Jangan tegang, bikin saya tegang juga di sini kalau tegang semua. Haleluya. Yang ketiga, ini ilustrasinya. Raja Wali terbang dan bersarang di tempat tinggi, di atas bukit-bukit. Jadi Raja Wali itu terbang di atas, karena dia besar, tidak mungkin dia terbang di selah-selah pepohonan kayu. Begitu juga kita harus terbang bebas. Next John. Raja Wali tidak terbang tetapi melayang. Raja Wali tidak terbang seperti layaknya burung-burung yang lain. Mereka terbang dengan mengepak-ngepakkan sayap dengan kekuatan sendiri. Tetapi yang dilakukan Raja Wali ialah melayang dengan anggun. Ya, melayang dengan anggun, membuka lebar-lebar kedua sayapnya dan menggunakan kekuatan angin. Jadi burung Raja Wali ini tidak terbang tetapi melayang-layang. Kenapa? Makanya dia mencari tempat yang tinggi, karena dia harus meluncur di badai angin. Burung Raja Wali melayang tinggi di atas udara dengan melayang-layang di badai angin. Lagi hebatnya dan menari-nari di badai angin itu. Nah, jadi kita bisa tahu kalau burung Raja Wali ini, kalau ada angin kencang, disitulah dia menari-nari. Ada badai, disitulah dia menari-nari. Begitu juga ketika dia mencari makannya. Di tengah lautan yang lepas, ada ombak yang tinggi. Di situ dia akan menyambar ikan, mengambil berkat itu. Karena apa? Di situ ada ombak yang besar yang akan mendorong ikan-ikan itu ke permukaan semakin tinggi. Dan begitu juga untuk kita seorang manusia, Tuhan pengen kita seperti itu. Di atas badai, masalah, problema hidup. Jadi di sini saya sendiri juga punya problema, punya pergumulan. Saya yakin dan percaya di sini semua ada pergumulannya. Nah, jadi disinilah karakter burung Raja Wali itu. Di mana ada badai, angin, di situ dia. Nah, makanya kayak kita pasti ada badai. Tetapi jangan takut. Di balik itu ada berkat yang menantikan kita. Karena Tuhan mau angkat. Seperti di ombak itu, dia angkat ikan itu. Raja Wali punya karakter, dia tidak menunggu air itu tenang. Dia akan menyambar ikan itu ketika dibawa arus gelombang ombak itu naik, dia tangkap dengan gagah hebatnya. Begitu juga kita di balik problema, di balik pergumulan, ada berkat Tuhan yang menanti kita. Cuma ini ada proses yang harus kita lewati di tengah-tengah badai dan pergumulan kita. Kita harus seperti burung Raja Wali, selalu memantau, terbang tinggi, meluncur, karena dia tidak kepakan sayapnya. Jadi mungkin banyak dari kita, saya sudah bertobat, saya sudah lakukan pekerjaan Tuhan, kenapa masalah selalu ada? Kenapa tidak berhenti-berhenti? Kita harus peka. Kenapa? 38 tercatat di Alkitab.
Tuhan menulis, rasul-rasul, nabi-nabi menulis di Alkitab itu perumpamaan tentang Raja Wali. Begitu hebatnya seorang burung sampai kita pun punya tema gereja kita yaitu menjadi Kristen Raja Wali. Jadi di situ saya juga pernah mengalami. Saya di sini juga bukan karena saya tidak punya permasalahan, pergumulan dalam hidup. Masalah paling banyak. Semakin ikut Tuhan, semakin kencang doa saya, semakin banyak badainya. Kenapa? Seperti Raja Wali tadi ketika ombak semakin tinggi, disitulah ikan itu. Begitu juga kita, semakin banyak badai, disitulah saatnya kita harus menari-menari, harus menjadi pemenang dan lebih dari segala pemenang. Amin. Jadi saya sendiri juga pernah mengalami hal itu. Mungkin saya bersaksi sedikit. Tahun kemarin saya bekerjaan di Banjarmasin, semua pekerjaan saya disalahkan. Wow, luar biasa. Sampai saya dibilang, Bapak ini S2 tapi seperti ini. Masa ukuran seperti ini bisa salah? Haleluya dalam hati saya. Ini masalah kok, apalagi padahal saya sudah kencang berdoanya, Tuhan ada apa ini? Tuhan beri hikmat marifat buat hamba-Mu ini biar bisa menghadapi pemeriksa-pemeriksa ini. Ternyata banyak yang menghantam saya di badai itu. Tetapi di balik badai itu, di balik problema itu, ada pernyataan Tuhan. Ada pernyataan Tuhan yang mau dinyatakannya. Ada berkat Tuhan yang menanti. Ada amin? Jadi tiba-tiba saya habis disalahkan semua. Saya hanya minta ampun Tuhan, apa salah saya ini, salah di mana? Tiba-tiba saya mengeluarkan sesuatu dari handphone. Bapak mohon izin. Sebenarnya kalau menggunakan metode seperti ini tidak akan terjadi seperti ini kesalahannya. Lalu mereka menjawab, ini yang kami nantikan selama ini. Metode yang seperti ini, peralatan yang seperti ini yang kami nantikan untuk membangun dan mendata semua kondisi jalan yang ada di Indonesia ini. Kenapa Bapak tidak pakai ini? Saya bilang, ini belum sah Pak, saya tidak berani. Karena ini baru saya temukan metode dan peralatan ini dan baru keluar hak paten, hak kekayaan intelektual saya Pak. Saya belum memakai ini di tingkat nasional. Jadi di mana? Cara Tuhan di balik problema badai itu. Saya dibawa sampai hari ini, kemarin hari Jumat dikejar lagi saya. Cepat kami mau pakai alat itu. Saya tambah ketakutan saudara. Bayangkan berkat datang seperti itu. Bayangkan seluruh Indonesia akan menggunakan hal itu. Ada amin? Tetapi saya, di balik problema, di balik masalah saya itu ada pertolongan Tuhan. Ada berkat Tuhan yang dinaikkan. Kita tidak akan bisa mengalami Tuhan tanpa ada badai. Karena Tuhan mau menyatakan dirinya, akulah sang mujizat itu. Amin. Jadi itu salah satunya, sampai saya hari ini dikejar-kejar, itu ada Angga yang ikut saya dalam riset. Kadang-kadang saya perintah gak tahu siang apa, berangkat, ambil data. Karena saya sudah dikejar-kejar ini. Nah, jadi itu. Jadi luar biasa Tuhan. Di balik semua itu. Dan itu bukan hanya satu yang saya alami. Sampai hari ini. Saya kira dulu, saya orang mungkin mantan dari segala mantan udah tahu saya. Bukan karena gagah hebat saya bisa ada di sini. Karena hanya kemurahan Tuhan semua. Karena ada pekerjaan Tuhan yang harus hamba-Mu debu tanah ini yang akan lakukan. Jadi saya di sini. Sampai hari ini badai itu tidak pernah berlalu, Pak Brumbun. Rupanya ikut Yesus itu kalau orang pikir dulu saya pikir itu semuanya enak-enak semua, tidak ada apa-apanya. Tetapi karakter burung Raja Wali inilah
Disitulah kita harus menari-nari. Jangan bersukut-sukut dengan bersalah. Hadapi dengan peka. Jadi seperti itu. Next John. Nah ini lanjutan tadi. Yang membuat Raja Wali sangat spesial ialah ia tahu betul waktu yang tepat untuk meluncur terbang. Ia berdiam di atas puncak gunung karang, membaca keadaan angin, dan pada saat yang dirasa tetap ia mengepakkan sayapnya untuk mendorong terbang, lalu membuka sayapnya lebar-lebar untuk kemudian melayang-layang dengan menggunakan kekuatan angin. Raja Wali itu menggunakan badai angin dia terbang. Nah begitu juga kita sebenarnya, maunya Tuhan seperti itu. Next John. Mohon maaf saya izin minum dulu. Nah, di sini ada ilustrasi burung Raja Wali. Bayangkan, itu ombak tinggi. Dia tadi yang saya bilang menyambar berkat itu. Di mana ada gelombang, di mana ada ombak tinggi, ada berkat Tuhan. Amin. Jadi jangan takut, jangan bersungut-sungut sebelum itu terjadi. Kelihatannya memang badai, kelihatannya. Tapi kita belajar peka, tetap bersyukur. Bagaimana dia terbang meluncur dari bukit langsung ke lautan. Next John. Yang keempat, Raja Wali memiliki waktu untuk memperbaharui diri. Artinya di sini kita pelajari juga ketika Raja Wali berumur 60 tahun ia memasuki periode pembaharuan. Seekor Raja Wali akan mencari tempat tinggi dan sembunyi di puncak gunung. Ia berdiam di situ, membiarkan bulu-bulunya rontok satu demi satu. Raja Wali ini mengalami keadaan yang menyakitkan dan sangat mengganaskan selama kira-kira 1 tahun. Ini tidak bisa diingkari. Kristen Raja Wali harus mengalami hal ini. Kenapa? Tuhan mau kita berbuah. Amin. Dia akan pangkas kita. Supaya kita berbuah lebat. Jadi Raja Wali juga punya proses. Jadi Raja Wali ini kurang lebih 120 tahun kalau dia bisa panjang umurnya. Jadi ini 60 tahun tercatat dalam penelitian. 60 tahun separuh. Manusia 80 tahun. Di dalam usia 40 tahun ada proses. Itulah saya dulu. Di usia 40 tahun, tepat di usia 40 tahun, saya dinolkan semua. Sehingga saya bisa berdiri ada di sini. Saya tidak mampu beli beras. Istri saya ada di situ. Hanya mengandalkan gaji istri saya. Saya hanya di rumah, kadang lari ke sana kemari. Saya diproses hanya dengan kata-kata satu. Ketika saya umur 40, saya tidak tahu kenapa hati saya seperti itu ngomong. Saya akan bertobat Tuhan. Gara-gara kata-kata saya itu bertobat, memang betul-betul mencari Tuhan. Saya diizinkan semua nol semua. Habis, ludes semua. Jadi saya diproses. Jatuh, bangun lagi. Setiap malam saya tidak mengenal gereja. Gereja saya cuma mau Paskah datang, mau Natal, mau Tahun Baru datang. Enggak ada yang mentorin saya, enggak ada yang menggembalakan saya. Kenapa? Karena hidup saya dulu dunia di luar sana. Hanya bermodalkan awal hanya menonton film Tuhan Yesus. 1 malam entah bisa 2 kali ulang-ulang. Seperti itu. Seperti itu dan seperti itu saya mengalami proses hidup. Ini 1 tahun.
Jadi separuh umur Raja Wali 120 tahun, 60 tahun. Begitu juga dengan apa yang pernah saya alami. Ada amin? Tapi jangan takut. Karena ada masanya kata Tuhan. Ada masanya kita dipotong. Biar berbuah. Karena di sini ada Pak Hanjung ahli perkebunan. Di dalam perkebunan ya Pak Hanjung ya itu kalau buah tidak dipotong rantingnya itu kan akan sulit berbuah ya. Nah, sama juga kita manusia. Bagaimana cara Tuhan memotong ranting kita, dahan kita? Dengan firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu pedang bermata dua. Satu yang saya sampaikan saya kena, yang bapak-bapak, ibu-ibu di sini juga kena. Jadi firman Tuhan sepertinya menghakimi. Sepertinya. Bapak itu khotbahnya selalu menghakimi saya dengan firman Tuhan. Jangan salah. Itu Tuhan lagi pangkas-pangkas ketika kita mau berbuah. Kenapa? Ada buah pertobatan. Ada amin? Satu ada buah hasil pertobatan itu. Yang keduanya. Sukacita, damai sejahtera, kesabaran, pengendalian diri. Itu firman Tuhan yang potong. Yang kedua juga Tuhan bisa pakai manusia untuk memotong kita. Untuk menguji kesabaran kita. Dia izinkan semua terjadi. Mungkin lewat istri kita, mungkin agak sedikit, mungkin kata-katanya satu hari 2000 kata yang membuat suami pusing 7 keliling. Harus sabar menghadapinya. Haleluya. Ada amin? Itu proses semua ini 1 tahun mengalami. Kita diproses, diuji, hanya bilang, terima kasih Tuhan, aku hanya bisa bersabar. Ya kalau dulu dengar gini, istri saya tahu, tinggal langsung, tidak ada urusan, daripada pusing saya bertengkar di rumah. Tapi puji Tuhan sekarang, iya sayang, saya bilang, haleluya. Ada amin? Jadi di sini kita harus mengalami proses. Next John. Ia menunggu dengan sabar selama proses ini berlangsung dan setiap hari ia membiarkan sinar matahari menyinarkan tubuhnya untuk mempercepat proses penyembuhannya. Melalui proses ini bulu-bulu baru pun tumbuh dan Raja Wali menerima kekuatan yang baru sehingga ia mampu untuk bertahan hidup hingga umur 120 tahun seperti normalnya Raja Wali. Bayangkan. Ini riset. Kita harus tahu karena tema gereja kita adalah Kristen Raja Wali. Kita harus tahu karakter Raja Wali itu, kita cari tahu. Dia membiarkan dirinya kena sengat matahari dengan semua terkelupas. Begitu juga kita. Kita harus menerima proses itu. Harus. Itu memang firman Tuhan mengatakan. Next. Raja Wali kadang bisa sakit seperti manusia. Ketika Raja Wali mengalami sakit di tubuhnya, ia terbang ke suatu tempat yang sangat disukainya, di mana ia dengan leluasa dapat menikmati sinar matahari karena sinar matahari memainkan peranan yang sangat penting dalam kehidupan Raja Wali dan juga merupakan obat yang paling mujarab baginya. Next. Oh dia kembali masih 5. Ya. Jadi di sini menjadi orang Kristen haruslah seperti karakter burung Raja Wali ini. Nah, di mana tadi bisa diizinkan sakit. Karena matahari itu yang akan memproses burung ini. Begitu juga kita, ada proses dari Tuhan. Siapa yang di sini boleh angkat tangan yang tidak pernah sakit? Tidak ada. Haleluya. Jadi hal ini begitu juga kita dalam proses. Ada masanya
Kita kadang sakit, tetapi jangan khawatir. Di balik sakit penyakit kita ini, Tuhan akan menunjukkan bahwa Dia itulah Sang Penyembuh, Sang Mujizat itu yang menyembuhkan kita. Bagaimana kita tahu kita disembuhkan Tuhan kalau kita tidak pernah mengalami sakit? Dengan apa? Mengandalkan Dia. Seperti di sini dikatakan, membiarkan dirinya kena matahari. Begitu kan kita ikut proses Tuhan. Bagaimana kita tahu Tuhan menjawab pergumulan kita kalau kita tidak punya pergumulan? Bagaimana kita tahu Tuhan menjawab doa kita kalau kita tidak punya pergumulan? Di balik pergumulan itulah Tuhan akan menyatakan dirinya, akulah Tuhanmu, Sang Penolong. Bagi yang percaya Dia. Karena firman ini akan berlaku bagi anak-anaknya. Ada amin? Bagaimana saya juga bisa hadir di sini? Saya mengalami sakit dari tahun 2000. Saya tahu saya sakit kena tiroid sebesar pentol di sini saya 2 di leher saya. Tahun 2013, 2014 saya tahu kalau itu tiroid. Badan saya kurus 55 kg dan tidak pernah yang namanya berat badan saya itu lebih. Saya tidak tahu pertamanya itu tiroid, kanker, sudah mengarah ke kanker. Ini ada istri saya, tahu persis, jadi saya pernah mengalami seperti Raja Wali ini sakit. Bagaimana saya bisa disembuhkan? Tuhan. Bagaimana saya tahu Tuhan itu Sang Penyembuh kalau saya tidak mengalami sakit ini? Ternyata di balik pertobatan saya mengikuti Yesus. Ada pernyataan Tuhan di situ. Akulah yang menyembuhkan kamu. Amin. Bagaimana saya tahu seperti itu? Setelah saya menyatakan diri saya bertobat. Ikut Tuhan Yesus. Ada kesembuhan. Tapi jangan salah, enggak ada yang tiba-tiba saudara. Enggak ada. Tiba-tiba hari ini saya mengalami. Bukan Tuhan tidak bisa untuk melakukan itu tiba-tiba. Boleh. Tuhan punya kuat. Cuma ada proses yang harus saya lewat seperti ini. Seperti burung Raja Wali tadi. Ketika pertama Pak Thomas datang ke sini, saya undang Pak Thomas untuk KKR di Palangkaraya. Dengan keterbatasan saya, dengan ketidakmengertian saya tentang rohani gereja atau apapun bentuknya, saya undang. Hamba Tuhan ini saya undang. Oh hebat sekali di YouTube ini, di Zoom orang ini. Ya, baru-baru bertobat kan, undang langsung. Saya kontak Pak Bakti, adakan acara KKR dengan tim dan teman-teman, semua orang di kantor saya suruh semua jadi panitia. Saya undang salah satu penyanyi musik kita, GPPR kalau enggak salah, saya undang untuk melayani Pak Thomas. Di zaman COVID itu luar biasa, sulitnya minta izin. Ini di saat badai COVID. Saya sampai ditegur teman-teman, tuh lihat gereja yang di sebelah sana. Itu baru saja itu kena COVID semua jemaatnya gara-gara memaksakan diri pertemuan. Saya cuma menjawab, ini pekerjaan Tuhan. Dengan lancangnya saya ngomong berjalan begitu. Dengan percaya diri, ini pekerjaan Tuhan. Padahal saya belum tahu bagaimana mengalami Tuhan itu, cuma spontanitas. Saya jawab. Pak Thomas datang, udah KKR jalan semua, orang didoain. Saya udah ketemu dengan Pak Thomas pertama kali ketemu. Semua orang didoain. Sementara saya di sini saya masih ada. Pastor, saya bilang. Bukan, dulu saya tidak panggil pastor. Pak, saya bilang, dengan begini-begini saja gaya saya kan. Enggak ada sungkan-sungkannya dengan orang kan. Masih gaya lama saya cuek-cuek aja. Pak, kok saya enggak didoain Pak? Sembuh sudah Pak, ngapain saya doain? Saya bilang, amin, saya bilang. Saya yang undang, orang lain semua didoain, saya tidak. Haleluya, saya bilang. Bayangkan, saya yang undang. Saya tidak dapat doanya, tetapi dia cuma bilang, sudah Tuhan sembuhkan. Saya cuma terakhirnya cuma bilang, amin Pak.
Saya yang undang Pak Berumbun, bayangkan. Saya nggak didoain, cuma didoain Tuhan berkati Bapak. Haleluya, saya bilang. Jadi di situ saya imani terus, proses kesembuhan jalan terus, jalan. Setiap hari saya pegang, kecil, setiap hari saya pegang. Betul, kecil, semakin kecil, sampai sekarang hilang. Amin. Haleluya. Bagaimana saya mengalami Tuhan? Bagaimana saya tahu Tuhan saya yang dahsyat? Raja dari segala raja. Kalau saya tidak mengalami badai, sakit, penyakit. Luar biasa Tuhan kita. Jadi itulah hidup saya. Semua apa yang tertulis dalam ini tidak kebetulan, saya tidak tahu. Puji Tuhan. Saya ditugaskan untuk menyampaikan kebenaran firman ini sudah 2 minggu yang lalu. Tidak ada nek-neknya firman Tuhan yang mau saya bawa. Sampai pusing saya. Tuhan, apa yang saya mau sampaikan di ibadah nanti Tuhan? Tidak ada. Tadi malam baru saya digerakkan Roh Kudus. Sampai jam 12 malam saya membuat poin-poin ini. Haleluya. Jadi itu Pak Berumbun luar biasa. Karena Tuhan tidak mau firman itu keluar dari saya sendiri. Karena doa saya, Tuhan biarlah firman-Mu nanti Tuhan dapat dimengerti orang. Mudah dimengerti. Bisa diterapkan di dalam kehidupannya. Saya cuma doa begitu saja. Tolong Tuhan. Saya pikir seperti Pak Thomas, Tuhan bilang, bukan Yesaya. Tidak ada Pak Berumbun. Kalau Pak Thomas, sepertinya bisa. Karena saya sering tanya dia kan. Ya, tapi tidak selalu. Saya cuma hanya berpikir hati. Dari hati. Ternyata ada damai saya sampaikan itu. Saya bawa. Mungkin next John. Yang keenam, setiap burung Raja Wali pasti mati. Di sini ada enggak yang enggak bisa mati? Pak Berumbun ada yang enggak? Angkat tangan yang enggak bisa mati. Haleluya. Bayangkan burung Raja Wali. Setiap burung Raja Wali pasti mati. Ketika Raja Wali berada dalam keadaan mendekati waktu kematiannya, ia terbang ke tempat yang paling disukainya di atas gunung. Menutupi tubuhnya dengan kedua sayapnya, memandang ke arah terbitnya matahari lalu mati. Bayangkan, matahari itu siapa? Buatan siapa? Seekor Raja Wali pun mengarahkan matanya ke matahari. Begitu juga kita sebagai manusia. Sampai kesudahannya tetap bertahan dalam pencobaan. Tetap percaya Yesus Juru Selamat kita. Amin. Terima kasih untuk di sini. Saya tidak bisa satu-satu, saya berdoa saja buat saudara-saudara di sini dari atas mimbar saya, dan untuk yang di YouTube saya akan berdoa untuk semuanya dari atas mimbar ini, karena saya tidak akan membatasi kuasa Tuhan untuk melepaskan, menyembuhkan bagi orang yang sakit maupun di rumah ataupun yang di sini. Mari kita berdoa. Tuhan kami yang terkasih yang luar biasa, hamba berdoa untuk orang-orang sahabat saudara yang ada di YouTube dan di rumah ini, di rumah doamu ini, di dalam nama Yesus. Yang terikat engkau lepaskan, yang berbeban berat engkau ringankan, yang sakit penyakit engkau sembuhkan di dalam nama Yesus. Kesembuhan terjadi di dalam nama Yesus. Darah Yesus sembuhkan, pulihkan semuanya normal. Engkau berkati semua Tuhan di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Engkau sangat baik dan teramat baik.
Tuhan selalu menjagaku, selalu menolongku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Jatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Haleluya, haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan kami yang ajaib. Oh, terima kasih firman-Mu hari ini Tuhan. Terima kasih kami bersyukur Tuhan kepadamu. Terima kasih Bapa, terima kasih Allah Roh Kudus. Engkau baik, sangat baik. Biarlah apa yang hamba sampaikan inilah betul-betul dari isi hati-Mu Tuhan. Biarlah menjadi berkat bagi kami semua Tuhan. Saling menguatkan Tuhan dengan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Allah Roh Kudus. Hamba boleh berhenti untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Tetapi Tuhan kami yang dahsyat, Allah Roh Kudus selalu berdoa, selalu menyampaikan kebenaran firman itu. Haleluya, 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 haleluya. Amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Saya ingin melihat tangan-tangan yang diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Haleluya, amin. Amin. Kita yakin dan percaya apapun proses yang Tuhan izinkan dalam kehidupan kita, selalu ada di balik proses itu kebenaran bersama firman Tuhan kita dimenangkan. Amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Kita akan mendengarkan pengumuman FLC News. Shalom, Jemaat Tuhan. Berikut kami sampaikan FLC News untuk minggu ini. Ibadah Raya Minggu 23 April akan dilayani oleh Pendeta Rasiman S. STH, MA. Ibadah Raya akan dilaksanakan pada pukul 8 pagi dan FLC Kids akan dilaksanakan pada pukul 8 pagi. Dibuka kembali pendaftaran baptisan selam. Untuk informasi lebih lanjut silahkan menghubungi Saudara John Samuel. Kami juga melayani konseling keluarga, konseling pranikah, peneguhan pernikahan, ibadah pemakaman dan penghiburan dan baptisan selam. Info lebih lanjut silahkan hubungi para pengerja. Kami juga mengundang Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian untuk bergabung dalam Family Cell.
yang akan dilaksanakan via Zoom Meeting atau on-site setiap hari Jumat pada pukul 7 malam. Untuk info lebih lanjut silahkan hubungi pengerja. Khusus untuk Family Cell Praise and Worship akan dilaksanakan setiap hari Kamis jam 6:30 malam, juga akan disertai latihan tim musik untuk menara doa. Bagi jemaat yang memiliki kerinduan untuk melayani, untuk info lebih lanjut kami persilahkan untuk menghubungi admin atau para pengerja. Kami membuka kesempatan untuk bergabung dalam bidang gitaris, bassis dan keyboardis. Menara doa akan dilaksanakan setiap hari Sabtu, pukul 9 pagi. Untuk info lengkap silahkan menghubungi pengerja. Kami mengundang seluruh jemaat FLC Palangkaraya untuk bergabung di Morning Blessing setiap hari Senin sampai Sabtu pukul 5 pagi melalui Zoom Meeting, YouTube dan Facebook. Untuk informasi login via Zoom Meeting tertera pada layar. Info lebih lanjut kami persilahkan untuk menghubungi admin dan pengerja. Kami juga mengundang bagi semua muda-mudi FLC, untuk menghadiri ibadah youth yang dilaksanakan setiap hari Sabtu pukul 5 sore. Akan ada sharing firman, games, nonton dan berbagai kegiatan seru lainnya. Untuk info lengkap bisa menghubungi John Samuel. Berikut ini adalah nomor rekening BCA, GB Fathers Love Palangkaraya, bagi Bapak Ibu dan Saudara-saudari sekalian yang tergerak hati untuk menabur. Kami persilahkan, di antaranya ada rekening untuk pembangunan, rekening untuk persembahan, rekening untuk diakonia dan rekening untuk perpuluhan. Sekian dari saya, Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Mereka yang lainnya, terpujilah namamu ya Tuhan, biarlah persembahan ini ya Tuhan untuk program-program gereja, untuk segala apapun ya Tuhan menyukakan hatimu ya Tuhan, kami serahkan di dalam tanganmu, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Amin. Dengan sukacita
kekasih-kekasih Tuhan Yesus, mari kita angkat tangan, arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan kita. Mari kita terima berkat Tuhan di dalam nama Anak, Bapa dan Roh Kudus. Mari sama-sama kita katakan yang sudah menerima berkat Tuhan dengan damai sejahtera. Amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Sampai jumpa kembali di minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.